Aku tak setuju pergi ke dokter Jawa itu. Ia macam tukang sihir. Lama-lama kita jadi so Jawa semua. Sudah kita kira Bapak Tibo saja. Jelas ia suku kita. Anak kau ini sudah mau lahir. Jangan so pikir Jawa atau Papua. Sekarang panggil itu dokter. Kau saja yang panggil. Kau yang mau melahirkan. Ini perbuatan kau juga. Dokter! 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 Dini hari, mereka datang kepadaku. Dan seorang perempuan akan melahirkan. Melahirkan memang suka tak kenal waktu. Dan bisa datang kapan saja. Begitu juga dengan kematian. Kenapa aku jadi menyebut kematian? Selama 3 tahun di sini, puskesmas ini jadi saksi bahwa setiap kesakitan di sini hampir selalu berakhir dengan kematian. Kalian harus tahu, di sini hukum keseimbangan itu tidak pernah berlaku. Sebagai orang Jawa yang mewarisi ajaran harmoni dari para tetua, aku merasa dibenturkan pada kenyataan yang pahit. Seharusnya aku bisa menyelamatkan kematian. Aku tahu, aku memang bukan malaikat penyelamat. Tetapi kegagalan demi kegagalan membuatku ingin meninggalkan profesi ini. Kembali jadi manusia biasa. Mama! Bapak! Aduh! Kenapa di luar sana? Pelan-pelan ya, Ma. Nanti bisa sakit Mama. Bapak, kau tunggu di luar ya. Puskesmas ini adalah satu-satunya yang berada di desa ini. Aku tahu, aku memang bukan malaikat penyelamat. Tetapi, setidaknya bayi di dalam kandungan itu punya kesempatan untuk bisa menghirup udara segar di desa ini. Mama, kita periksa dulu ya. Sebentar saja, bayinya pasti sehat kok, Ma. Wah, bergerak, Ma. Iya. Ada apa, Bapak? Bapak, mau dibawa kemana itu? Bapak! Kalian tahu? Sejak Semogar lalu, sudah ada 61 anak meninggal di desa ini. Quran ini mencatat bahwa kasus ini adalah kasus gizi buruk terburuk sepanjang sejarah modern di desa ini. Dulu ada kasus di desa ini kehabisan beras.
kami mengambil beras menggunakan perahu. Dan itu makan waktu 2 hari 2 malam. Tapi waktu itu perahu pembawa beras katanya pecah setelah ditabrak batang kayu di sungai. Kalian tahu apa yang terjadi? Kurang-kurangnya habis dimakan buaya. Dan berasnya hanyut di sungai. Tapi yang bikin anehnya lagi, warga malah beramai-ramai ke puskesmas. Mereka tuding aku sebagai pelakunya. Wah, kau pada kemari ya? Apa ada perlu? Atau ada sakit? Tolong, jelaskanlah Bapak. Aku masih ingat, Bapak Timo sebagai kepala suku bicara paling keras. Dia bilang begini, "Hei, kami ini cuma orang primitif. Jangan kau perbaikan. Karena kami juga ingin makan beras seperti orang-orang di Jawa." Karena kami juga ingin modern seperti kau. Bapak Tibo, jadi modern itu tidak harus makan itu beras. Orang Belanda saja tidak makan beras, tapi makan roti dari gandum. Karena gandum tumbuh di tanah Belanda. Nah, kalau di tanah Papua tumbuh sagu kan? Kenapa kita tuh orang tidak makan sagu saja? Tiba-tiba lelaki yang dari tadi diam saja kemudian angkat bicara. Aku masih ingat, dialah lelaki yang pernah datang ke puskesmas malam-malam membawa temannya yang sakit. Luka tembak tepat di bagian dadanya. Tapi untungnya peluru itu tidak terlalu masuk dalam dada lelaki itu. Tapi sebelum dia pergi, dia sempat mengecamku. "Dokter, jangan kasih mati itu teman. Kenapa dia tidak bergerak? Saya bisa kasih mati juga, dokter. Tolong hidupkan kembali." Bapak, tidak ada gunanya bertempur di gunung-gunung. Mari sini gabung sama orang kampung, sama Republik. Bertempur sama tentara cuman akan hasilkan kematian. Sudah ya Bapak. Lebih cepat lagi. Lebih cepat. Dan lelaki itu pun menghilang dalam kegelapan malam. Oh iya, aku akan melanjutkan pembicaraan lelaki itu yang menyerang pembicaraanku dengan Bapak Tibo. Bapak Tibo, dokter ini bilang kami harus makan sagu toh. Bagaimana kalau saya bilang sagu kami sudah habis dimakan tentara?
Apa yang bisa kita olah jadi roti? Bapak, bagaimana kalau besok kita pergi ke hutan untuk cari sagu? Nah, nanti sagu itu kita olah jadi roti. Bagaimana Bapak? Bapak setuju kah? Bapak Tibo, setuju kah? Dan keesokan paginya, kami pergi ke hutan untuk mencari sagu. Kami pergi ke hutan untuk mencari sagu. Tetapi, alangkah kagetnya kami. Semua lahan sagu sudah hampir tidak ada lagi. Yang ada hanya buah kelapa sawit. Lalu, masyarakat pun mulai berubah. Anak-anak sekarang cuma disuguhi batok dan sabut kelapa muda. Dan para orang tua cuma makan buah nipa yang tumbuh di rawa-rawa. Kalau itu pun masih ada. Pemerintah di Jawa seharusnya bertanggung jawab dalam kondisi seperti ini. Disitulah terus terang aku merasa gagal jadi dokter yang dikirim jauh-jauh dari tanah Jawa ke pedalaman Papua. Di sini, di tengah kekayaan yang berlimpah, mengapa tragedi gizi buruk itu bisa terjadi? Mengapa di surga bisa terjadi kelaparan? Sampai suatu hari, seorang transmigran asal Bali yang tinggal tak jauh dari desa kami menyentak hidupku. Dia berkata, Terima kasih, dokter. Kenapa, dokter? Dengar, hidup itu harus menanam. Tidak bisa langsung memetik hasil. Gitu. Oh ya, saya pamit dulu ya, dokter. kalimat itu begitu sederhana dan membuatku berpikir sepanjang malam. Ya, aku harus bertanggung jawab dalam kondisi seperti ini. Karena kebersamaan itu jauh lebih dibutuhkan dalam sengsara hidup. Ya, aku tahu. Aku dan Bapak Tibo memang tidak pernah sepaham. Tapi di ujung penderitaanlah hanya kebersamaan yang bisa menyelamatkan hidup kita. Dokter! Hei, masih untuk kami punya dokter. Beras tidak penting lagi.
Karena kami bisa hidup apa saja. Dokter, kami bawakan Ipere. Orang Jawa biasa sebut ubi. Silakan dokter. Untukku, terima kasih Bapak Timo. Dan malam harinya, mereka mengundangku ke acara bakar batu. Dokter Rahayu, selamat datang dokter. Kenapa dokter? Tenang, kami tahu dokter orang muslim. Kami tidak pakai itu babi. Kami cuma bakar daun dan Ipere. Oh ya, saya kenalkan ini orang yang kasih kita selamat dari kelaparan. Kami menanam ini semua di tanah Papua, tentu untuk orang Indonesia. Luar biasa sekali, Bapak. Kenapa, Bapak Tibo? Untukmu. Terima kasih Bapak Timo. Terima kasih. Mama. Aduh. Kenapa di luar sana? Ayo, pelan-pelan Mama. Lupa? Mari sini, saya tensi dulu. Saya ambilkan obat dulu ya Bapak. Nah, makan 3 kali sehari ya Bapak. Tenang. Puskesmas ini sudah terbuka untuk siapa saja. Nah, jadi jangan takut sama dokter Jawa ya. Karena kita semua bersaudara toh.